Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat, yang insyaallah sehat batinnya maupun sehat rohaninya maupun sehat badannya. Dan semoga di malam hari ini kita diberikan nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehatil badan. Dan tak lupa di malam hari ini semoga kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ngantuk Kang? Dingin. Kayaknya ngantuk dia. Oh dingin. Ya udah, biar enggak dingin ini diminum. Pada yang datang ya. Apa lo? Kudu. Ya biar enggak bulu kuduknya datang, ini minum dulu. Biar fresh. Tuan kan mas. Enggak apa-apa tau Ter. Saya minum dulu Ter. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Apa ini? Masem. Jeruk Bos. Alhamdulillahirabbil alamin. Piye kan mas? Alhamdulillah kita masih diberikan mandat oleh Allah. Jadi kita alhamdulillah masih diberikan masih bisa diperintah oleh Abah. Abah masih mau memerintahkan kita untuk tirakat gitu, untuk berzikir di sungai, di hutan. Ya saya sangat beruntung karena perintah Abah itu juga barokah bagi kita semua. Jadi alhamdulillah Kang Suroto, saya masih juga diberi kesempatan oleh Abah Gus Samsudin Jajak untuk menemani panjenengan. Ya ta? Kang Suroto ya sop. Kang Kuncoro, astagfirullahaladzim. Karena itu saya itu Suroto Kuncoro. Suroto itu apamu dulu? Katanya itu guru gue. Katanya guru jenengan. Ya udahlah, nggak usah dibahas lagi ya. Yang udah kita lupakan, mari kita menuju jalan yang baik dan benar ya toh Kang. Jadi gini, saya itu mau cerita kepada panjenengan si Kuncoro, Kang Kuncoro tergandang sedunia. Jadi gini, saya itu terkadang ilmu hikmah atau kebarokahan seseorang itu banyak orang yang tidak paham. Banyak orang mengira ilmu hikmah itu ilmu yang kebal bacok, bisa hilang, bisa sholat di atas daun pisang, di atas daun jati gitu. Tapi sebenarnya ilmu hikmah itu tidak itu. Ya gimana ilmu hikmah itu Kang? Jadi ilmu hikmah itu ya sesuatu di dalam kehidupan. Kayak kita diuji sama Allah Subhanahu wa taala, itu kita kan diajarkan untuk tidak mengeluh. Diajarkan tidak boleh kesah, susah, itu kan tidak boleh. Jadi kita itu diperintahkan untuk bersabar, ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu disuruh untuk ya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita itu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Jadi ketika kita sudah menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, tapi Allah masih menurunkan susah, kita udah sholat menggebu-gebu, sholat jamaah terus, sholat malam kita lakukan, amalan sholat waqiah kita lakukan, tapi Allah memberikan kita miskin atau memberikan kita kesulitan. Nah, itu kita itu jangan sampai mengeluh, karena itu sudah qada qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kait-kaitan
jangan kita kaitkan kalau kita apa namanya rajin sholat, rajin beribadah, mentaati semua peraturan oleh Allah. Allah itu menguji hambanya itu tidak apa namanya dengan kemiskinan semua, enggak. Tapi juga Allah itu menguji dengan memberikan anak nakal. Itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala biar kita itu apa namanya ikhlas, kita itu rendah hati, tidak sombong, hati kita itu tidak keras gitu. Jadi ilmu hikmah itu ya gitu. Ketika kita diberikan apa namanya anak apa bandel gitu, kita sudah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya, tapi kita diberikan kemiskinan, hidup susah. Itu juga kita itu harus apa namanya harus berpikir, apakah ini Allah itu menguji saya untuk saya itu sabar, harus saya itu ikhlas, dan saya itu untuk apa ya, pasti setelah ini ada hikmahnya itu loh. Oh gitu. Paham gak sih? Paham gak sih? Jadi kayak ini ya Kang Mas, kayak apa kita tuh mempelajari kehidupan gitu ya. Betul, Nah, kayak ya. gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kayak memetik apa tuh Memetik apa? hikmah itu. Iya, memetik. Perjalanan. Pasti ada sesuatu di balik sesuatu gitu loh. Ketika Allah menguji kita, pasti ada apa namanya tujuan Allah mengasih ujian kayak gini, pasti ada gitu loh. Hikmah kayak gitu, hikmahnya ini enggak kok yang kebal Oh bukan yang kebal-kebal itu, bukan. Yang dulu kamu gini itu tidak dimaksud ilmu hikmah. Oh, aku pernah gitu-gitu tuh gimana maksudnya Kang Mas? Ya saya nggak tahu kalau ilmu itu kan apa di apa Iris. pakai golok itu gini-gini gemempan. Itu hikmah. Enggak. Oh enggak ya, bukan Enggak, hikmah ya. Astagfirullahaladzim. Nah, berarti kalau itu apa Kang Mas? Ya Kalau ilmu gemempan. kebal aja. Hmm. Jadi kalau di apa yang kita pelajari di pondok pesantren itu ya ilmu selamat. Kalau seumpama ada golok kita gini-giniin, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan keselamatan bagi kita, ya akan keluar darah gitu. Maka itu dinamakan ilmu selamat. Gitu aja. Enggak kok ilmu hikmah gitu loh. Selamat. Ilmu selamat. Selamat itu yang badannya gede itu. Selamat, Bos. Itu selamatnya. Itu selamat. Jadi kayak Kenal aku. kamu kenal. Kenal aku. Kamu nggak tanya gini, bahwasannya apa namanya Tuhan kita kan Allah Subhanahu wa taala gitu. Apa namanya pasti Allah itu mengabulkan umat-umatnya gitu, umat yang beragama Islam gitu. Kamu nggak pernah tanya itu, nggak pernah ada pikiran di benak panjenengan, kenapa kok kayak saya dulu yang tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala, saya menyerang Abah Samsudin, memakai ilmu kebal, saya itu memujanya kepada Syaitonir Rajim, kenapa kok saya dikabulkan doa saya gitu. Padahal saya itu memintanya kepada syaitan. Gak pernah di benak pikiran panjenengan begitu, gak pernah ada. Ya. Jadi belum kepikirannya. Jadi perlu saya jelaskan kepada Kang Surot, Kang Kuncoro, astagfirullah, Suroto Kuncoro. Karena Gimana? jadi gini Kang Kuncoro. Jadi Allah Subhanahu wa taala Tuhannya orang banyak. Maksudnya? Ya Tuhannya orang, Allah Subhanahu wa taala kan mempunyai sifat Rahman Rahim. Kalau sifat Rahmannya Allah itu diberikan untuk seluruh makhluknya di alam bumi ini. Enggak mandang itu Riki, enggak mandang itu Center, enggak mandang itu Kuncoro, enggak mandang itu Suroto, enggak mandang itu dukun-dukun, enggak mandang ini agama A, ini agama B, agama C.
Allah itu tetap welas asih kepada makhluknya. Jadi untuk seluruh alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, alam semesta ini diwelasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rahman itu apa artinya itu? Apa? Artinya apa Rahman itu? Kasih sayang. Allah itu kasih sayang. Iya, memberikan kasih sayang kepada semua makhluknya. Makhluknya antara lain siapa? Riki, Center, Kuncoro, Suroto, terus siapa lagi Febri, terus siapa lagi Kang Ali, siapa lagi Slamet, terus hewan-hewan kayak wedus, sapi dan lain-lain. Alam semesta lah pokoknya. Itu terkandung di sifat Allah ya Ar-Rahman itu. Tapi beda lagi. Ntar kita seleksi lagi di Ar-Rahimnya Allah. Yang Apa itu artinya? Ya welas asih juga, kasih sayang juga. Tapi di akhirat saja. Jadi alam itu ada berapa sih? Yang pertama alam kandung. Dulu Kang Kuncoro itu kan apa namanya? Sebelum lahir di dunia itu kan pasti ada di kandungnya ibunya. Atau Kang Kuncoro dulu meletek dari batu, enggak toh? Iya. Dari ibunya toh? Aku lahir di mana tadi? Lahir di mana? Masa enggak inget? Kamu punya ibu enggak? Ingat aku. Enggak inget. Di mana ya? Nah, ya udah. Jadi manusia itu dilahirkan dari ibu dulu. Enggak mungkin bapak melahirkan, enggak mungkin. Jadi ibu melahirkan. Di dalam perut ibu itu dimaksud dengan alam kandung. Nah, setelah sudah 9 bulan, kayak ada lagu 9 bulan ibu mengandung dan melahirkan kita ke dunia lah. Setelah di alam kandung ada yang 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, itu kuasa Allah. Setelah perocot di alam dunia, itu yang dimaksud alam dunia. Yang pertama ialah alam kandung, yang kedua ialah alam dunia. Setelah alam dunia itu ada yang namanya alam kubur. Alam kubur. Ya, alam kubur. Jadi Kang Kuncoro itu bakal mati. Pada akhirnya Kang Kuncoro itu akan mati. Yang mati itu apanya? Jasad panjenengan iki lho. Yang kamu pakai dulu ini yang namanya jasad badan ini akan mati. Tapi ruh masih ada. Ruh masih ada. Jadi kalau kita entar terangkan lebih dalam lagi, aslinya itu ruh itu kesiksa. Jadi ruhnya Kang Kuncoro ini tersiksa. Kenapa? Ya karena tingkah laku panjenengan yang dulu-dulu menyantet orang, tersiksa. Ruh itu tidak butuh itu. Ruh itu yang dibutuhkan ialah apa? Ya cuma zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu tugasnya ruh. Kebutuhan ruh itu. Kebutuhan ruh itu enggak perlu makan, mandi itu enggak. Yang perlu itu ialah apa? Jasad. Misalnya Kang Kuncoro. Ntar kita bahas lagi lah. Jadi ada lagi Kang Kuncoro. Setelah alam dunia ada namanya alam kubur. Alam kubur. Setelah alam kubur itu ada lagi namanya alam barzah. Apa itu? Ntar aja. Setelah alam barzah baru alam akhirat. Jadi banyak. Makanya kita itu di dunia itu tempatnya apa? Kalau orang Jawa bilang itu panggone urip itu cuma apa mampir ngombe. Maksudnya apa? Ya itu Kang Kuncoro itu di dunia tugasnya apa? Ya menanam kebaikan untuk bekal nanti di akhirat gitu loh. Ngombe kopi. Lah, ngombe kopi itu yang penting enggak maksiat aja. Enak. Sambil rokok. Tenang itu. Lah, yo tenang. Tuhan kita itu tidak memberatkan kita. Ngopi rokok aja sudah ibadah. Rokok habis. Ini masih banyak. Ini cerita apa sih?
sifat rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu tadi seleksi. Yang masuk itu golong-golongan yang dicintai oleh Allah. Allah itu kasih sayang semua, tapi entar di sifat rahimnya Allah itu akan diseleksi gitu loh. Nah, kayak gitu. Itu tentang sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi itu sifatnya Allah. Sifat ya, sifatnya Allah. Ada banyak sifatnya Allah, 99. Oke ya. Oke. Allah Maha memberi. Kayak kamu diberi kekuatan bisa mental. Itu ya sifatnya Allah. Allah Maha memberi. Memberi apa? Kekuatan. Al-Qawi. Memberi rokok. Allah. Nah, memberi ini namanya ya Razzaq. Allah itu memberi rizki. Rizkinya apa? Rokok. Minuman. Ya dah? Allah itu kurang baiknya apa pada kita semua. Tinggal kita itu cukup mensyukuri gitu. Gimana cara kenalnya Kang sama Allah itu? Kenalnya, ya kita harus melakukan apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Contoh, kita disuruh untuk sholat, ya kita jalankan sholat. Kita dilarang untuk tidak maksiat, ya kita jauhi semua maksiat. Ntar kita ketemu Allah sendiri. Kalau kita masih kayak gini, belum pernah melakukan, ya masih akal kita tidak mumpuni gitu loh kan. Jadi kemarin itu ada cerita lucu. Gimana? Ini bahas yang santai aja ya. Kan ini bagi ilmu kan udah. Kita cerita santai aja. Jadi kemarin sebelum saya beli HP yang baru ini juga HP ini diberikan oleh Abah. HP baru ini? Iya, dikasih sama Abah. Jadi dulu saya itu bawa HP dari rumah. Akhirnya saya dikasih kepercayaan oleh Abah untuk membawa HP. Nah, saya salah gunakan. Yaitu apa? Saya pakai pacaran. Nah, terus Sampean punya pacar? Punya pacar? Itu privasi. Oh. Ini kalau pacar ini tahu gitu. Kalau Solihah nggak tahu. Kemarin itu gitu. Kalau tuh solid. Bentar aja. Jadi saya itu ya habis malamnya habis VC-an itu. Tahu VC-an? VC-an itu ada HP langsung apa muka sama muka itu loh, kayak foto itu kayak direkam ini, tapi kita dari sana ke sini. Taruhnya banyak ya tersenter. Iya nih. Banyak, ya udah nggak apa-apa. Ini juga nikmat Allah Subhanahu wa taala, harus kita syukuri ya toh. Terus apa itu sorenya bilang gini. Apa namanya? HPmu lah kumpul loh. Gue gawe pacaran aja. Padahal apa itu nggak ada yang ngasih tahu. Saya itu kalau HP itu di kamar nggak ada yang tahu. Apa itu dawuh gitu. HP-nya dikumpulkan besok gue pacaran aja. Oh, no. Bilang gitu apa. Terus akhirnya malamnya itu saya pakai cetan itu jatuh. Prak. HP-nya Pecah. jatuh. HP-nya pecah. Terus Kalau orang bilang itu apa yang ini disebut dengan sabdo dadi. Sekali ucap kita langgar, plek. Jadian. nah, itu ya apa namanya? Tulah. Apa namanya? Tulah. Tulah itu apa? Apa ya? Bala. Kualat. Kualat ya, kayak kualat itulah. Makanya saya itu kena apa? Nggak usah bahas inilah, ntar kita bahas lagi. Ya, kayak ucapan apa itu banyak yang terjadi. Ya abah dawuh apa itu banyak yang terjadi. Mungkin dari tirakatnya abah kan tirakat di sungai, kamu kan udah tahu sendiri. Apa tirakat zikir kemana-mana menerakati apa. Salah satunya ya ini kan, salah satunya. Apa ini? Kamu punya mana kamu? Kamu dikasih apa? Dibawa sama Sudah dibawa sama kamu. Ini saya kemana dikasih sama apa?
ini juga ditirakati ini. Hmm. Ini namanya sorban. Hmm. Ini ditirakati. Manfaatnya adalah banyak manfaat dari sorban ini. Antara lain, saya tuh sering mendatangi dukun santet bahwa ini. Ya saya alhamdulillah dikasih keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran ini. Dulu saya tuh menyerang dukun santet. Itu saya sering muntah darah itu sering. Tapi alhamdulillah saya dikasih ini sama Abah jarang sekali. Hampir nggak pernah saya itu. Ada lagi orang memakai ini testimoni dari orang bilang sendiri. Pakai sorban ini pas mau Jumatan dia itu tabrakan. Terus Nggak apa-apa. oh masa Kang? Iya, jadi sudah motornya itu udah nabrak kan ya lecet, tapi orangnya itu nggak apa-apa. Oh gini duar gitu. Duar gitu, orangnya Tapi nggak nggak apa-apa. Bukannya kok sorban ini sakti, yang sakti itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baru Jadi aku ini- mau ngomong gitu. Baru kamu mau ngomong itu, alhamdulillah Kang Kuncoro udah ada iman di dalam otak dan pikirannya, ya toh. Kita belajar sedikit-sedikit tentang Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tugas kita itu mensiarkan agama Islam. Orang itu mau memandang kita jelek atau buruk itu urusan ya orang. Yang penting kita berbuat baik, gitu. Berbuat baik kepada Allah dan berbuat baik kepada manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Kata hadis apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia ialah yang bermanfaat bagi sesama manusia, gitu loh. Jadi saya ceritain ini lagi tentang sorban putih ini. Sorban putih. Jadi yang sakti itu enggak sorbannya, Banyak manfaatnya ya banyak manfaat. sorban putih itu. Iya aku kemarin juga pakai sorban putih itu. Apa yang jenengan rasakan coba? Tenang aja. Sorban. Tenang. Terus yang kemarin pakai melawan dukun itu Siapa? nggak tahu aku namanya. Malam-malam Kuncoro. Surata. kan kalau Suroto kan gede. Itu Perutnya badannya kecil, dia kecil. enggak tahu sih. Nggak tahu apa namanya. Dia kabur dibebasin gitu, dia kabur. Itu beneran gak sih dia? Apa? Dia tuh kontak langsung gitu. Ya enggak tahu kamu kok yang ngelakuin. Dan Terus aku masih penasaran, kadang aku masih penasaran. Terus aku udah kasih tobat bisa gerak-gerak sendiri kantong-kantong. Gitu saya kira-kira kan. sendiri. Cuman kasih sorban, pakai sorban digituin. Terus dia langsung itu beneran kayak itu. Menurut sampean gimana itu? Apanya? Ya, jenengan lihat itu gimana? Kok malah tanya saya? Kamu itu tolol. Kalau sudah kamu lihat di mata nih panjenengan, itu berarti ya benar. Ya kan? Makanya kenapa saya itu sering dibilangin sama orang, kamu itu Riki kenapa sih? Udah tahu abahmu itu pembohong, kenapa masih ikut sama abah? Ya saya bilang dong, nah kalau apa yang saya lihat itu dilakukan oleh abah semuanya, dan itu saya itu lihat dengan mata kepala saya, masa itu membuat hati saya goyah? Ya nggak mungkin gitu. Saya sudah melihat secara langsung dari mata kepala saya apa yang dilakukan oleh Abah Samsudin. Masa saya mau mengelak? Mata itu nggak akan bisa mengelak, Kang Suroto. Contohnya gimana? Contohnya, ketika Kang Suroto melihat perempuan cantik, apakah Kang Suroto, Kang Kuncoro akan mengucapkan orang itu jelek?
Kalau ada orang Jelek. sumpama center bilang gini, sumpama ada ini si A cantik, si A cantik, seret, mantap gitu, cantik. Terus saya itu melihat orang ini cantik, terus Kang Kuncoro melihat ini cantik. Wes gini, saya melihat cantik, center melihat ini cantik. Apakah Kang Kuncoro akan apa namanya mengelak itu semua? Enggak toh. Cantik. Nah, meskipun orang bilang jelek, kamu akan mengatakan Jelek. kok sok jelek dulu. Ketika saya apa namanya melihat ini cantik, saya menyatakan cantik, orang ini cantik. Dan center ini menyatakan orang ini cantik. Dan kamu apa menyatakan orang ini cantik, gitu. Ketika ada si A, si Kuncoro datang, Suroto. Ngapain kamu di sini? Ini orang jelek. Apakah kamu akan menyatakan orang ini jelek? Enggak. Kenapa kok enggak? Karena udah nyata ini cantik ya, sama saja halnya. Maupun orang berkata apa, ini loh, abang itu pembohong. Kalau saya itu melihat dengan mata kepala sendiri, maka masa akan saya mengelak? Enggak kan? Kita bahas apa sih kok sampai di sini? Masalah sorban. Iya sorban. Jadi sorban ini ya manfaatnya banyak. Antara lain ya tadi. Pokoknya ya untuk keselamatan, untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh. Dengan lantaran sorban ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan bagi yang memakai. Gitu loh. Kan kita memintanya kepada Allah. Kita zikirnya kepada Allah. Jadi apa salahnya kita memakai sarana ini? Gitu. Ya udah. Kalau apa namanya Kang Suroto Sampean Suroto terus. Sampean ngepen tuh kata Paret itu. Pens gitu. Kuncoro itu gak enak. Kuncoro enaknya Suroto. Kuncoro itu susah. Enak apa? Suroto. Sampean kenal sama Suroto? Itu di channelnya Abah itu. Saya tuh pernah kemarin sama panjenengan gitu kok. Saya panjenengan, terus satunya Mbah Jan. Berarti Ratiga sama Abah. Iya, Itu iya, kan iya, Suroto iya. tuh. Itu Suroto. Suroto wong guru kamu. Ini murid saya, kamu apain? Gitu kan. Ya coba, ya udah gak usah bahas Suroto. Sampean tahu sih? Hah? Sampean tahu. Saya itu kodimnya Abah. Jadi kemanapun Abah berada, dimanapun Abah berada, itu ada saya. Jadi untuk semua dulur-dulurku yang ada berada, tanyalah saya. Kalau mau tanya sejatinya Abah itu. Ya saya tuh nggak tahu sih apa namanya Abah, benar-benarnya Abah itu nggak tahu. Tapi saya cuma bisa apa melontarkan apa yang dilakukan Abah. Biasanya kebiasaannya Abah apa, saya bisa menjawab. Tapi tentang kalau Abah apa mempunyai ilmu ini, cara ritualnya gini, ya dengan sholawat. Sholawat yang panjang itu. Iya, sholawat. Ntar lah bahas kita kalau ada yang bertanya-tanya tentang Abah kita jawab. Panjang tapi itu sholawat. Ini dulu tadi sorban. Terus gimana sorbannya? Kan kamu kan mas dibekali apa namanya, masih punya apa namanya apa sih, kalau ilmu kalau kekuatan itu kurang pantas. Yaudah dirasakan aja, dirasakan ini Iya. bisa enggak, Kita coba aja. kita coba. Karena Yaudah. pegang itu kan kadang suka gerak-gerak sendiri. Apa mungkin masih ada kekuatan yang dulu atau gimana? Aku juga nggak tahu. Apa itu ya habis kekuatan dari aku dimandiin sama abah. Aku nggak ngerti itu dari mana sih itu? Berarti aku udah kayak gitu aja udah. Ya udah, perlu saya jelaskan sedikit aja ya. Jadi gini, gerak-gerak gini apa gini ya toh. Kalau kita kan namanya gerak hadiran atau gerak rasa gitu. Ada sirat hadiran. Itu
ada yang juga menyebutkan ini syirik, ini musyrik, ini gerak syaitan. Saya tuh ingin berdebat. Berdebatnya gini karena saya itu. Kalau kita gerak gini-gini, melafatkan zikir Allah, Allah kita merasakan getaran badan kita ajak wirid dan kita bergetar gini-gini. Hati, pikiran kita masih melafatkan Allah, Allah, Allah. Kita kan yang disebut apa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita puja siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok dikatakan ini syirik, musyrik, ini gerak setan? Nah itu yang saya nggak terima. Yang kita sebut Allah, yang kita puja-puja Allah, yang kita rasakan badan kita, pikiran kita semua gerak dengan aliran zikir Allah, Allah. Kenapa kak? Kok kamu itu bilang ini syirik, ini musyrik, ini bid'ah, ini gerak setan? Saya tuh nggak mau. Itu siapa yang bilang kayak gitu? Yang namanya orang itu kan ya gitu. Aku nggak ngerti lah itu. Nggak ngerti. Ya udah ini aja. Langsung aja. Syirik itu apa? Alah lah, ntar aja. Ah, itu apa? Ntar aja, ini mau subuh. Habis di subuhan. Oh, iya. Yuk. Sini, ikut aku. Sini loh, Cak. Kamu turun ter. Gimana? Udah. Sini enggak apa-apa ya. Ini aja. Nggak apa-apa. Ini gimana ini? Ya, katanya kamu mau masih ada sih enggak ilmu yang saya gunakan dulu masih ada di badan saya enggak gitu ya toh. Coba dirasakan dengan apa namanya aura-aura apa namanya dengan apa ya manfaat Sorban itu. ya sorban ini saya akan menalinya di sini ya toh. Bayangkan ini saya Enggak sampean pakai aja gitu. saya pakai aja. Aja gitu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati was sirri sari fi sa'iril asma' was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dzati was sirri sari fi sa'iril asma' was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala kekuatan adalah kekuatanmu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaanmu ya Allah. Segala pertolongan adalah pertolonganmu ya Allah. Segala perlindungan adalah perlindunganmu ya Allah. Dengan izinmu, dengan ridhamu, dengan kekuatanmu, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berilah keselamatan bagi diri saya ya Allah karena serban ini dan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Saykhasa Qalaini, ya Kutuba Rabbani, ya Ghasas Samadani, ya Mahmuba Subhani, ya Muhyiddin Aba Muhammadin, Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, agisni wa amidzani fi qadai hajati wa ya qadil hajat wa ya qadil hajat. Panjang bacaannya. Ya kita kan doa kan terserah. Mau Robbana atina fid dunya hasanah itu juga doa kepada Allah. Mau doa ya Allah, Allahumma sugih, Allahumma selamat, terserah. Aku baca apa? Apa? Aku baca apa ini? Ya, apa kamu pakai apa terserah panjenengan. Ya, kamu mau ngetes saja, masih ada nggak ilmu yang dulu kamu pakai itu? Ya. Ntar kalau ada apa namanya ilmu hitamnya masih ada melekat kayak gitu, panjenengan akan mental tersendiri. Ya, dah aku diem. Aku langsung serang aja lah kayaknya. Udah siap ini? Siap. Nah, aku pakai bismillah aja coba. Bismillahirrahmanirrahim.
ini cuma nyoba aja nih, ada energinya enggak ya. Aku pukul sampean mas. Siap. Coba aku pukul nih. Bagus ya energinya ya. Udah. Yuk minum. Wah, capek aku. Wah, capek itu. Ini. Rokok muter. Bagus ya. Woi. Kasih Mas Riki. Rokokan ada satu. Diminum ada ini. Ya udah, terima kasih untuk semua sedulur-sedulurku dimanapun panjenengan berada. Ini bukan ilmu kesaktian, tapi ya tarik saya sendiri. Ini pokoknya tidak ilmu kesaktian, tapi ilmu ini yang disebut dengan ilmu keselamatan. Semoga panjenengan sedulur-sedulurku di sana yang memakai serban ini selalu diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ingat, kekuatan itu tidak terletak di sorban ini, tidak di barang ini, tapi kekuatan terletak di Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma sarana aja. Semoga yang memiliki sorban ini diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengingatkan bahwasanya kita harus menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Kalau ada tutur kata yang kurang pas atau berkenan di hati panjenengan atau kelakuan kita yang kurang berkenan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.